Oke, halo teman-teman, followers Kejaksaan Negeri Pesawaran. Kita kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran dan kali ini kami kedatangan dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis kesehatan jiwa konsultan satu-satunya di Provinsi Lampung. Selamat datang Dokter Tendri Septa. Selamat siang, terima kasih atas undangannya Mas Edo. Justru kami yang makasih lah dokter sudah mau hadir di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai kesehatan jiwa atau bahasa kerennya sekarang yang lagi rame di Twitter, mental health. Makanya di sini kita langsung ngedatengin Dokter Tendri Septa yang merupakan satu-satunya dokter spesialis kesehatan jiwa konsultan ya dok, satu-satunya di Lampung ya. Ya. Jadi konsultan saya memang subspesialis saya psikiatri anak dan remaja. Dan kebetulan untuk wilayah Lampung ini cuma saya sendirian. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih banyak. Jadi luar biasa nih kesempatan bisa bincang-bincang bareng Dokter Tendri. Dok, untuk memulai nih, kesehatan mental atau mental health, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya sekarang di media sosial, itu sebenarnya secara umum garis besarnya seperti apa nih? Oke. Jadi mungkin ada beberapa ya, mungkin kita lihat dulu dari definisi yang digunakan oleh WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, disampaikan bahwa yang namanya kesehatan itu bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental, rohani, spiritualitas, kemudian dia bisa berinteraksi dan berfungsi sebagai orang pada umumnya. Itu bagian dari komunikasi yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, kemudian ada juga nih undang-undang Keswa ya, Undang-Undang Kesehatan 2009 kalau nggak salah, itu komunikasinya hampir sama. Yang dimaksud sehat mental itu dia harus sehat fisik, sehat spiritual, kemudian dia sehat juga secara sosial, kemudian dia bisa berfungsi sebagai manusia pada umumnya. Itu definisi terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Jadi kalau dia fungsi dia terganggu, fungsi dia secara garis besar terganggu, dia ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Jadi bukan hanya dalam tanda kutip orang tersebut memperlihatkan tanda dan gejala gangguan jiwanya secara utuh ya. Jadi bukan hanya itu. Tapi kalau fungsinya keganggu, dia masuk dengan masalah kejiwaan. Okay. Berfungsi seperti manusia pada umumnya, itu nanti akan jadi topik bahasan kita juga tuh dok. Berfungsi sebagai manusia pada umumnya, berarti ada standar umum, dianggap oke, ini manusia yang sehat mentalnya dan ini adalah manusia yang kurang sehat mentalnya, kurang lebih gitu. Kalau di Provinsi Lampung sendiri dok? Jadi kalau kita lihat ada beberapa data ya. Jadi pertama data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu setiap 5 tahun mengeluarkan Rikersda ya, riset kesehatan dasar. Riset kesehatan dasar. Rikersda Kementerian Kesehatan. Nah terakhir itu dia kan setiap 5 tahun, sebelumnya itu 2013, kemudian 2018, nanti mungkin insya Allah nggak terlalu lama lagi akan keluar yang 2022 karena dia sekitar 2023 ya, setiap 5 tahun sekali. Nah saya coba mengutip selintas. Jadi kalau berdasarkan Rikersda 2018 disebutkan itu lebih dari 19 juta ya penduduk RI usia di atas 15 tahun itu mengalami gangguan mental, emosional dan perilaku, dan disebutkan juga di catatan kementerian tersebut lebih dari 12 juta penduduk usia di atas 15 tahun mengalami depresi, itu menurut Kementerian Kesehatan. Nah kemudian ada lagi data Litbangkes 2016, itu disebutkan tentang data bunuh diri ya. Data bunuh itu disebutkan ada sekitar setiap tahun itu sekitar 1.800 orang bunuh diri. Jadi disebutkan itu sekitar 1.800 orang ya. Satu Indonesia. Ya ini ngomongin Indonesia nih, masih ngomongin Indonesia. Jadi disebutkan sekitar 1.800 orang per tahun ya, sekitar 5 orang per hari. Disebutkan itu sekitar 47,7% itu korban bunuh diri itu usia produktif 10 sampai 39 tahun. Nah pada saat seingat saya itu 2 tahun yang lalu ya, tema kesehatan mental yang dikeluarkan oleh WHO itu berhubungan dengan prevention of suicide, tentang pencegahan bunuh diri. Jadi waktu itu WHO itu mengkomunikasikan setiap, kalau nggak salah itu setiap 4
4 detik itu ada 1 orang yang bunuh diri di dunia ini. Sehingga kalau dibandingkan dengan kejadian kematian akibat kecelakaan lalu lintas, lebih besaran bunuh diri. Ya. Makanya gerakannya itu prevention of suicide tadi ya, Dok ya. Jadi itu yang sekarang digalakkan. Nah, kemudian ada data lain juga nih terkait dengan ini hampir sama tahun 2019 disebutkan prevalensi gangguan mental emosional di atas usia di atas 15 tahun di Lampung itu sekitar 5,6%. Ya. Walaupun nanti kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Lampung ini masih agak lebih rendah ya. Kemudian juga terkait dengan kasus-kasus schizofren per mil ya. Schizofren itu masuk gangguan jiwa berat. Itu disebutkan kalau di Lampung ini sekitar 6% per mil. Nah, sedangkan di Indonesia itu sekitar 6,7 per mil. Jadi itu untuk gangguan jiwa berat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa wilayah lain, memang kita agak lebih kurang ya. Cuma saya pikir itu juga mungkin sebagian data itu tidak masuk karena sampai saat ini di Lampung ini masih cukup banyak tuh kasus pasung ya. Itu lebih dari 100 setahu saya kasus pasung yang belum tuntas. Dipasung ya, di dipasung. Rumah. Ya, jadi pasung itu macam-macam. Biasanya kalau di masyarakat itu pasung itu bukan di dalam rumah tapi di pekarangan atau agak jauh dari rumah utama. Ya, jadi dan kita cukup banyak kalau di Lampung ini kasus pasung yang setelah berapa tahun dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi bukan hanya masalah kejiwaan sebenarnya yang jadi masalah, tetapi juga fisiknya karena yang bersangkutan ini selama bertahun-tahun tidak mendapatkan intervensi terkait dengan kondisi fisiknya. Nggak bergerak. Ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa segala macam, ya nggak mandi dan lain-lain. Masih banyak tuh Dok ya. Ya, jadi datanya di Lampung ya, kasus pasung memang itu kan program utama ya, bahwa melanggar HAM, kemudian menghilangkan fungsi dia sebagai manusia dan segala macam. Tapi saya pikir itu mungkin pemahaman masyarakat terkait dengan kesehatan mental itu sendiri ya, yang mungkin belum sampai ke sana informasinya, bahwa pada dasarnya gambaran gangguan jiwa berat sekalipun masih mungkin untuk diintervensi sehingga tanda gejala gangguan tersebut bisa dikendalikan. Masih inilah ya, ada solusinya kok sebenarnya. Apa tuh Dok solusinya? Tapi mungkin sebelum ke situ, mungkin jenis-jenis dulu gangguan jiwa karena kan kalau yang saya tangkap dari penjelasan dokter itu kan bahwa orang dengan gangguan jiwa itu kan bukan hanya mereka yang di jalan, sudah berbusana gitu, tapi sebenarnya banyak jenisnya ya Dok ya. Apa aja sih sebenarnya Dok dari gangguan jiwa itu, klasifikasinya itu apa aja dan contoh-contohnya itu seperti apa sih, biar teman-teman di sini juga tahu gitu. Misalkan kan ada, kalau saya pernah dengar ada bipolar, ada skizofrenia, ada juga sebutan ODGJ. Jadi sebenarnya apa sih klasifikasi dari sebutan-sebutan itu tuh kayak gimana Dok? Oke, jadi sebenarnya di Indonesia ini cukup lumayan ya, ada undang-undang KESWA yang menjelaskan termasuk gambaran tadi yang disampaikan ya. Jadi ada ODGJ, ada ODMK. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, itu orang dengan masalah kejiwaan. Okay. Jadi beda ya. Nah, kalau yang namanya ODMK itu orang yang memiliki masalah, bisa karena fisik, bisa juga karena mental, bisa juga karena perkembangannya yang mempengaruhi kualitas hidup, sehingga dia memiliki potensi untuk adanya ke depan gangguan jiwa. Nah, sedangkan orang ini definisi yang yang dibuat oleh yang dituliskan di undang-undang KESWA tersebut ya. Sedangkan itu ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Nah, kalau orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu orang yang mengalami gangguan bisa dalam pikiran, bisa dalam perilaku, bisa dalam suasana perasaannya, yang kemudian termanifestasi atau tertampilkan ya dengan berbagai macam gejala yang memiliki makna sehingga menyebabkan distres, fungsi dia sebagai manusia itu keganggu. Nah, salah satu tadi yang disampaikan misalkan schizofren, bipolar dan segala macam. Itu ya sudah ODGJ. Iya, itu ODGJ. Sedangkan kalau ODMK itu depresi. Kalau depresi sudah juga gangguan jiwa. Itu gangguan jiwa. Jadi misalkan begini, orang dengan masalah kejiwaan misalkan ya, karena perkembangannya tidak maksimal, kecerdasannya misalkan, orang tersebut misalkan retardasi mental, tapi retardasi mental mungkin ringan. Nah, karena
proses tumbuh kembang kognitifnya atau kecerdasan itu tidak maksimal, dia mungkin timbul masalah kejiwaan. Misalkan dia kesulitan untuk mengendalikan perilaku, memaksakan kehendak, kemudian melakukan kekerasan, mengambil hak orang lain dan segala macam, yang sebenarnya berhubungan dengan masalah kejiwaan tadi. Nah, sedangkan gangguan jiwa ya memang betul-betul menyebabkan fungsi dia itu keganggu. Misalkan pasien depresi otomatis kalau yang ringan, yang sedang, apalagi yang berat, otomatis fungsi dia nggak bisa dilakukan. Nah, jadi pada dasarnya gangguan jiwa itu sendiri, kalau kita mau memakai termin, ada namanya PPDGJ ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa, itu dibagi-bagi. Memang ada gangguan jiwa yang akibat organik itu artinya akibat fisik. Misalkan orang yang mengalami stroke, orang yang mengalami kejang, epilepsi yang nggak terkendali, orang yang mengalami kecelakaan dan segala macam. Kemudian gangguan jiwa yang kita kelompokkan akibat dari penggunaan narkoba atau nafzah ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, ada lagi kelompok gangguan jiwa berat yang kayak misalkan schizofren, kemudian skizoafektif dan segala macam. Nah, kemudian yang rame nih di masyarakat terkait dengan gangguan jiwa yang berhubungan perasaan. Mungkin ada yang sebutkan bipolar, ada yang depresi, skizoafektif segala macam. Nah, kemudian ini yang lebih banyak sebenarnya gangguan-gangguan cemas. Jadi misalkan cemas, ada yang kita sebut diagnosisnya itu gangguan cemas menyeluruh atau gangguan panik atau PTSD. Kalau misalkan kita lihat di Lampung Selatan yang misalkan ada korban kebanjiran ya. Nah, itu potensi untuk kemungkinan ada gangguan, mungkin gangguan jiwa yang akibat trauma tadi. Jadi ada dikelompokkan seperti itu. Nah, nanti ada juga gangguan jiwa itu berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Jadi garis besarnya kira-kira seperti itu pengelompokan gangguan jiwa itu sendiri. Oke, teman-teman. Biar teman-temannya jadi tahu nih, setelah mendengar penjelasan Dr. Tendri, sebenarnya yang kita dengar-dengar di media sosial, di Twitter terutama tuh mental illness. Nah, itu tadi udah dijelasin sama Dr. Tendri, depresi itu seperti apa, bipolar itu seperti apa, skizofrenia itu seperti apa gitu ya, Dok ya. Ya. By the way, ini teman-teman, mic-nya Dr. Tendri ketinggian nggak sih ininya buat di kamera? Aman? Oh, ininya aja. Maskernya. Bukan. Ininya. Gini. Nah, gitu ya. Aku tadi kehalang mukanya dokter. Nah, Dok. Oke. Yang paling banyak apa, Dok, kalau di Indonesia mungkin secara umum? Dari yang tadi disebutkan skizofrenia, depresi, terus yang nafsa, terus apa tadi bipolar, yang paling banyak apa, Dok? Jadi sebenarnya gangguan jiwa yang paling banyak itu gangguan jiwa yang berkaitan dengan ansietas, cemas ya. Ini yang mungkin perlu juga masyarakat ketahui ya. Ada yang gangguan fisik yang sebenarnya berhubungan dengan gangguan jiwa. Contohnya misalkan nanti dia bilang saya ini sakit mah, bolak-balik ke rumah sakit ya atau ke puskesmas, atau dia sebutnya GERD. Kemudian nanti dia bilang ada gangguan keseimbangan dan lain-lain. Itu sebenarnya gangguan fisik, itu yang paling banyak sebenarnya disebutkan itu 30-40% gangguan jiwa itu yang paling banyak seperti itu. Nah, karena tidak memahami bahwa yang bersangkutan itu berhubungan dengan gangguan jiwanya, yang diintervensi atau yang diobati itu bolak-balik ke fisiknya, bukan yang benar-benar terkait dengan kesehatan mentalnya. Nah, itu yang kasus yang paling banyak ya. Jadi bukan hanya di Lampung sebenarnya, tapi juga di Indonesia. Kita waktu itu pernah melakukan penelitian dengan Kemenkes, dengan Dinkes ke Lampung Selatan. Memang kunjungan puskesmas dari banyak puskesmas itu sekitar 20-30% gangguan kesehatan mental itu berhubungan dengan gangguan ansietas tersebut. Ya. Dok, berarti yang kita rasakan sebenarnya di fisik, tapi mungkin sebenarnya obatnya itu apa? Gangguan. Gejalanya itu ada di kejiwaan. Iya. Itu mungkin berarti. Mungkin. Jadi misalkan begini, kalau pada saat orang bolak-balik bilang saya ini GERD misalkan ya, atau ada saya kasus juga yang cuma menarik, dia bilang saya ini keputihan, kata ada salah satu pasien waktu itu ya. Nah, dia bolak-balik nih berobat ke dokter kebidanan 1, 2 dokter kebidanan dia bilang itu bukan keputihan, dia minta pemeriksaan lab dan segala macam. Jadi udah 2, 3, 4, seingat saya waktu itu baru dia komunikasikan ke kita. Sebenarnya itu bukan keputihan, tapi itu berhubungan dengan gangguan fisik yang timbul akibat kesehatan mentalnya tersebut.
Ada juga yang bolak-balik bilang saya ini kena serangan jantung ya, misalkan panic disorder. Bolak-balik tuh nanti pada saat dia naik kendaraan dia ketakutan. Karena takut serangan tersebut dia nggak berani pergi kemana-mana. Nanti kalau saya kena serangan siapa yang ngebantu saya dan segala macam. Fungsi dia pasti keganggu. Nah itu yang sebenarnya yang lebih banyak yang kurang juga disadari oleh masyarakat. Itu udah dalam tahap ODGJ atau masih ODMK? Itu masuk kelompok gangguan jiwa. Oke. Karena kalau kan ODMK tuh di awal berarti ya dok? Ya, jadi ketika kan dibiarkan baru memungkinkan untuk timbul gangguan jiwa. Ciri-cirinya gimana dok? Kalau kita tiba-tiba nih, maksudnya kan berarti kalau dari penjelasan dokter tuh kadang orang nih nggak tahu kalau dia sedang mengalami masalah kejiwaan gitu ya? Ya, jadi kita sebenarnya bisa kita lihat gini, paling gampangnya aja ya, lihat fungsi dia. Misalkan nih, Mas Edo ini kan fungsinya sebagai penegak hukum ya, tapi kok misalkan mulai dalam tanda kutip masuk absensi makin lama makin jarang, bolak-balik keluhan fisik ya, saya sakit ini sakit itu segala macam, misal itu kan fungsi keganggu tuh. Atau pada saat dia berkomunikasi dengan orang lain juga mulai keganggu dalam pengendalian emosi misalkan. Kemudian juga ada gangguan-gangguan fungsi yang lain, misalkan kalau mengerjakan sesuatu nggak tuntas atau malah nggak selesai. Itu yang paling sederhana sebenarnya untuk melihat kemungkinan yang bersangkutan itu ada masalah kejiwaan atau bukan. Tapi kalau dia sudah mulai orang lain keganggu benar-benar, itu masuk kemudian fungsi dia itu keganggu, dia masuk kelompok gangguan jiwa. Itu jadi gambaran yang paling sederhana yang bisa kita gunakan untuk menilai orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Kalau dengan masalah kejiwaan berarti masih inilah ya, masih percik-percikannya ya, masih di tahap awal banget gitu ya, ya dok jadi ya? belum sampai ke gangguan jiwa. Seperti tadi ada perubahan di fisik atau di cara dia berinteraksi ya dengan orang lain, pengendalian emosinya dan segala macam. Nah, kan ke teman-teman udah dijelasin nih sama dokter bahwa ada nih ciri-ciri ODMK yang kalau dibiarkan menjadi ODGJ. Nah, sebenarnya dok, buat masyarakat nih awam, kalau dia ternyata, waduh, ciri-ciri ODMK ada lagi di saya gitu misalkan, apa yang harus dia lakukan? Jadi sebenarnya tadi kalau dia masih ke ODMK, kemudian orang lain mulai merasa keganggu atau dia sendiri mulai merasa keganggu, sebenarnya harus cepat mungkin. Sama sebenarnya kayak penyakit lain ya, makin cepat diintervensi atau diobati, otomatis harapan ke depan atau kita sebut prognosisnya akan lebih baik. Jangan dia sudah muncul dengan gangguan jiwanya. Ya misalkan tadi dia sudah pakai schizofren ya. Nah, schizofren yang kemudian walaupun diobati ada beberapa tipe itu tetap akan ada sisa gejala. Jadi kalau memungkinkan sama kayak penyakit lain, kalau ada sesuatu segera dilakukan intervensi atau pengobatan. Nah, Gimana caranya kalau di masyarakat Lampung lah khususnya Pesawaran? Jadi kalau waduh saya ada lagi gejala ODMK, nah jadi apa yang harus dilakukan? Jadi gini, karena memang kan jumlah tenaga kesehatan jiwa apalagi spesialisasi di Lampung ini kan sangat sedikit ya. Jadi waktu saat ini sekitar 10 untuk satu provinsi ya. Jadi cukup banyak kabupaten yang nggak ada psikiaternya atau ahli jiwanya. Nah jadi kita itu sebenarnya sudah melakukan pengajaran edukasi untuk dokter-dokter di puskesmas atau tenaga kesehatan. Jadi misalkan ya untuk menentukan ini cirinya masuk apa enggak, nah, jadi dia bisa berkomunikasi ke puskesmas. Ke puskesmas dulu ya. Nanti jadi, kalau misalnya puskesmas nggak bisa ditangani akan dirujuk ke RSC daerah. Ya. Okay. Jadi itu bisa dilakukan sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang teman-teman ternyata waduh berdasarkan keterangan dokter Tendri di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran kayaknya saya ODMK deh ini. Mungkin cepat-cepat teman-teman tuh ke puskesmas gitu. Dan ya kalau jangan hanya semata-mata ini adalah gangguan fisik segala macam, mungkin memang kesehatan mental ya dok ya, dan lebih cepat itu diobati dengan tepat gitu, maksud saya dengan pengobatan yang memang untuk mentalnya ya akan lebih cepat juga sembuh gitu kurang lebih ya akan lebih baik dia otomatis. Karena kalau yang udah ditemuin yang kita temuin di jalan tuh memang udah yang ODGJ dan memang ya, jadi kalau yang di jalan itu, jadi ada kelompok gangguan jiwa yang kita kelompokkan gangguan jiwa berat. Salah satunya itu adalah schizofren.
Nah di schizofren itu ada lagi yang yang lebih berat lagi ya. Schizofren itu skizofrenia itu. Iya, schizofrenia. Nah schizofrenia itu tipenya banyak. Nah yang kelompok schizofrenia yang benar-benar berat, kemudian walaupun kita obati tetap akan ada sisa gejala, itu namanya schizofrenia heberfrenik. Nah salah satunya ada yang bisa kita lihat di jalan itu. Tapi walaupun seperti itu sebenarnya kalau kita obati harusnya sebagian besar fungsi dia sebagai manusia itu bisa kembali. Saya contoh ya, kita ada beberapa waktu yang lalu jadi dihilang dari keluarga tersebut hampir 15 tahun. Nah, jadi anaknya saja sekarang sudah 17 tahun, ibunya itu hilang, kemudian ngegelandang di jalan, itu 15 tahun. Nah kita obati ya memang agak cukup lama ya, sebulan lewat. Nah sekarang dia bisa mengkomunikasikan, sebagian dia ingat, dia tuh udah pernah nikah 2 kali, dia ceritain dia punya berapa anak, cuma dia nggak terlalu kenal anaknya yang sekarang yang ngerawat dia, karena pada saat dia pergi itu anak itu masih bayi. Balik lagi ke rumah sekarang? Ya dia balik lagi ke rumah, cuma itu tadi dia masih bingung dengan anaknya itu, karena waktu dia pergi dari rumah anak tersebut masih bayi tadi. Tahu loh udah 17 tahun. Iya, jadi anaknya itu pada saat kita jelaskan anak tersebut nyaman sebenarnya, pengen dia dekat sama ibunya, cuma si ibunya agak bingung karena ini siapa yang dianggap. Jadi kita harus menjelaskan berulang-ulang kepada ibu tersebut. Oke. Tapi di tahun 2022 ini meningkat apa menurun kesehatan gangguan kejiwaan, Dok? Jadi sampai saat ini kalau kita lihat perkembangannya makin lama makin baik, pemahaman orang tentang kesehatan jiwa itu mulai lebih care ya. Dulu kan pada saat bawa ke rumah sakit jiwa diasumsikan apa ya, sehingga orang cenderung menolak. Nah sekarang bahkan sebelum COVID ya, rata-rata kunjungan ke rumah sakit jiwa poliklinik rawat jalan itu di atas 100 per hari. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa tahun 2021-2022 itu rata-rata kunjungan per hari itu di atas 200 orang. Jadi kasusnya cukup banyak sebenarnya. Pas COVID ini nambah apa turun? Nah kalau saya dibandingkan ke rumah sakit lain, kita COVID nggak COVID kasusnya tetap aja jalan. Iya. Oke. Wow. Menarik ya, Dok ya. Berarti seiring berjalan waktu jangan sampai penyakit kejiwaan ini menjadi aib gitu, tapi memang ya anggaplah ini seperti penyakit fisik aja, memang harus diobatin gitu teman-teman, karena yang nggak bisa kita pungkiri bisa terjadi ke siapa saja, Dok ya. Iya, ke siapapun. Dan kita ini kan sebagian masih menggabungkan dengan hal-hal yang mistik ya, dibawa ke orang pinter, sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit itu ya sama kayak penyakit lain sudah agak lambat ya. Jadi fungsi dia itu sebagian sudah mulai keganggu. Dan jangan sampai self diagnosis juga ya, Dok ya. Menilai sendiri ya. Karena memang ada ahlinya dan ada fasilitas ya kalau di Lampung nih kan, Dok ya. Ya, ada fasilitas. Ada tadi di puskesmas, bisa dirujuk juga ke rumah sakit jiwa daerah. Kayak gitu. Kalau faktor, Dok, nih kan kalau saya ngelihat di media sosial kebetulan kan memang, Dok, kejaksaan itu punya fungsi juga di pengawasan multimedia. Jadi kalau saya lagi lihat di media sosial tuh teman-teman jangan yang belum tahu, kejaksaan punya fungsi pengawasan multimedia. Nah, kalau saya lagi ngeliat di media sosial itu kan banyak curhatan dari teman-teman, terutama generasi Z ya sekarang. Generasi Z itu yang ini sekolah aja kadang-kadang stres, terus bikin jadi mental illness, entah apalah istilah-istilah yang lagi hits di medsos itu kan. Nah, itu sebenarnya faktor-faktor pemicunya masalah kejiwaan itu apa, Dok? Nah, jadi seperti tadi disampaikan, memang kalau kita lihat ya, kan ini bergeser karena saat ini lebih banyak orang berinteraksi lewat media sosial ya. Kemudian dia menilai sendiri, dia asumsikan sendiri, kemudian dia sendiri yang jadi cemas ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa sebab, karena dia interaksi sosialnya agak kurang karena lebih banyak lewat medsos, jadi bukan secara fisik. Komunikasi yang tadi dibangun tersebut juga jadi nggak bagus ya. Itu yang terjadi. Nah, terkait dengan kalau yang kita lihat penulisan di media sosial, karena kan dia searah nanti pada saat menilai, atau ada satu kejadian dia nilai, kemudian dia masukkan persepsi atau penilaian dia berdasarkan apa yang dia baca saja, tetapi tidak melihat terkait dengan latar belakang atau kejadian tersebut. Itu otomatis akan mengganggu yang bersangkutan saat menilai atau memasukkan
informasi yang di medsos tadi. Pertama belum tentu itu benar, kemudian dia masukkan itu berdasarkan hanya kalau kita nyebutnya itu cross seksional saat itu ya. Jadi tidak lihat latar belakang, kemudian dia putuskan dia terima atau dia berkomentar atau dia berespon, sehingga dia sendiri ada kerugian, orang lain juga bisa mengalami kerugian. Nah, kalau faktor lagi Dok, kalau tadi dari media sosial kan mungkin maraknya informasi, kalau saya rangkum dari penjelasan dokter, maraknya informasi membuat orang rentan untuk self diagnosis gitu ya. Ya. Nah, kalau faktor di dunia nyatanya Dok, mungkin pekerjaan lah misalkan, pekerjaan tuh kira-kira ada nggak sih orang tuh atau banyak nggak sih orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan itu karena faktor pekerjaan misalnya? Karena kan nggak bisa dipungkiri dari 24 jam kita hidup gitu dalam satu hari kan paling lama itu kan bertemu sama di kantor gitu ya. Di kantor tuh bisa 8 sampai 10 jam lah. Ya kan sisanya cuma 14 jam, 8 jam tidur, 2 jam di jalan. Mungkin di rumah cuman 4-6 jam paling gitu atau 4 jam yang non tidurnya. Berarti kan kita interaksi secara fisik itu kebanyakan di kantor gitu. Itu banyak pengaruh nggak sih Pak sebenarnya? Jadi kalau kita lihat stres ya, stres itu sebenarnya kita bagi dua. Ada yang namanya distress, stres yang negatif, ada juga stres yang positif. Ya, contoh misalkan saat orang mau ujian, anak sekolah, dia cepat menghafalnya, dia cepat bisa, kalau bahasanya itu apa, kebut semalam ya. Tapi pada saat dia nggak ada stres yang positif tadi, dia cenderung kayak susah lebih lama baca, belajar dan segala macam. Nah, stres yang tadi, yang saya bilang stres yang normal, kita sebut eustress, itu sebenarnya stres ringan, itu dibutuhkan. Tapi kalau stres itu kemudian menjadi distress, ya stres yang mengganggu, sedang, berat, itu akan mempengaruhi kalau dia berkelanjutan. Nah, sumber stres itu sebenarnya dari mana-mana, bukan hanya dari pekerjaan. Jadi stres itu ada dari pekerjaan, ada juga kalau yang sudah berkeluarga ya dari keluarga, dari rumah. Atau justru walaupun dia belum berkeluarga mungkin dengan orang tua ya. Nah, sebenarnya ada alat ukur, itu juga dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan ya, ada namanya survei diagnosis stres ya. Jadi bisa kita lihat apakah sumber stres itu karena beban pekerjaan, apakah karena hubungan dengan teman kerja, apakah karena tekanan dari, kalau misalkan mohon maaf, kalau atasannya dan lain-lain, itu ada beberapa. Nah, tapi juga ada alat ukur untuk menentukan ini sebenarnya sumber stres itu dari rumah atau dari keluarga. Ya, nah kalau dari keluarga itu ada juga namanya alat ukurnya itu Holmes and Rahim untuk menentukan ini sebenarnya sumber stres itu dari mana. Apakah interaksi dengan pasangan, ya, apakah karena faktor ekonomi atau karena anak dan lain-lain. Nah, kalau dia masih kita asumsikan ya stresnya itu belum menjadi distress yang berat, otomatis nggak harus dikasih obat. Biasanya yang kita intervensi itu adalah bagaimana cara dia berpikirnya. Tapi kalau dia sudah masuk ke distress yang berat, biasanya mulai muncul gangguan kejiwaannya, misalkan keluhan fisik yang banyak tadi ya. Nanti dibilang GERD, ada dibilang nanti ada gangguan jantung dan segala macam. Nah, itu otomatis mau nggak mau dia harus diobati. Jadi kalau misalkan orang mengalami distress, yang harus dia lakukan itu salah satunya adalah bagaimana mengontrol sumber stres itu. Ya, kalau misalkan sumber stres itu tidak bisa dikendalikan, ya dia harus beradaptasi dengan sumber stres itu. Nah, tadi Dok, menarik tuh untuk mengendalikan sumber stres atau beradaptasi dengan sumber stres. Itu kan karena kalau tadi kita sebut bahwa yang paling utama lah dari rumah dan dari pekerjaan, itu kan dua hal yang tidak bisa dihindari. Ya, nggak mungkin orang tuh kabur dari rumah, dan tidak mungkin juga orang itu nggak kerja sama sekali. Dan dimanapun tempat kerjanya pasti ada tekanan, kan kurang lebih kayak gitu. Bentuk-bentuk konkret lah untuk mengendalikan itu seperti apa sih Dok? Dan untuk beradaptasi. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya, kita nggak bisa mengubah misalkan karena pasangan ya atau atasan kita ya. Jadi kan kita yang harus beradaptasi dengan sumber stres itu. Jadi gini, pada saat kita berpikir, kemudian pikiran itu yang kita ambil adalah yang negatifnya, nanti di belakang pikiran itu pasti akan ada pikiran yang lain. Nah, otomatis sebelum dia menguat, kita memindahkannya ke pikiran yang lain. Energi positif itu ya, yang jadi kita ngomongin misalkan terkait dengan pasangan ya, dengan istri misalkan, kita pindahkan ke yang lain pikiran saat itu. Itu yang pertama. Atau kita perlu tempat yang kita sebut katarsis, kalau orang mungkin bilang tempat curhat. Nah, cuma yang kita ajak komunikasi terkait dengan tempat kita curhat itu harus kita jelaskan dulu
sehingga juga menjadi sumber stres yang baru. Nah, kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah salah satu misalkan melatih dengan menghipnosis atau menggunakan model pernapasan kita sendiri, ya, sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita saat kita akan marah dan lain-lain misalkan. Dan itu salah satu bentuk suicide prevention juga tuh dok ya, Iya. cerita sama orang lain. Iya, Karena cerita kan dengan orang lain. saya yang saya dengar gitu juga di media sosial, gerakan suicide prevention itu kan terutama oke, cerita aja gitu, karena jangan sampai suicide itu atau bunuh diri itu menjadi jalan ketika masih banyak loh jalan-jalan lainnya yang bisa ditempuh. Ya. Kayak gitu. Nah dok, mungkin nih saya mau lebih spesifik lagi nih. Mumpung di podcast ini podcast institusi penegak hukum kan kalau di pertanggungjawaban hukum pidana tuh kan ada kemampuan bertanggung jawab ya dok ya. Mungkin apalagi dokter Tendri ini teman-teman sering jadi ahli terkait dengan pertanggungjawaban pidana dok ya, terutama penerapan pasal 44. Nah kalau di pasal 44 KUHP itu kan definisinya itu adalah kurang sehat akalnya ya dok ya. Sedangkan kan kalau dari saya dengar penjelasan dokter di podcast ini nggak ada tuh penyakit kurang sehat akalnya. Lawang kitabnya ini udah dari zaman Belanda. Nah sebenarnya kriteria-kriteria penyakit jiwa seperti apa sih dok yang memenuhi unsur-unsur di kurang sehat akalnya seperti pasal 44 KUHP ini sehingga seseorang tuh bisa dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Jadi ini menarik nih ya. Jadi ada kesempatan kita bisa menjelaskan terkait dengan orang dengan gangguan jiwa yang terkait dengan masalah hukum ya. Nah, salah satu memang yang digunakan itu adalah pasal 44 KUHP tersebut. Memang KUHP dok. Ya, KUHP. Dan itu memang produk Belanda. Jadi kita ini pada saat orang diasumsikan ya oleh penegak hukum dia gangguan jiwa, ada beberapa kriteria yang harus kita nilai. Kan mungkin nih orang yang kita nilai ini tahu ada namanya maling jering ya, pura-pura gila kasarnya begitu ya. Itu harus kita nilai juga. Kemudian apakah saat dia ini nanti dimajukan ke persidangan itu kejiwaannya terkendali apa enggak. Nah, jadi untuk itulah ada peraturan menteri yang mengatur terkait dengan penilaian orang dengan gangguan jiwa untuk menentukan apakah dia bertanggung jawab apa enggak. Jadi ada namanya Peraturan Menteri Kesehatan 77/2015 terkait pembuatan visum et repertum psikiatrikum. Jadi yang kita nilai itu pada saat orang diasumsikan gangguan jiwa, yang pertama kita lihat ada nggak dia ini memang riwayat gangguan jiwa. Itu yang pertama. Kemudian kita nilai lagi apakah saat dia melakukan tindakan pelanggaran hukum itu dipengaruhi oleh gangguan jiwanya apa enggak. Yang ketiga yang kita nilai juga apakah yang bersangkutan ini memungkinkan untuk dimajukan ke persidangan. Jadi mungkin aja nih misalkan pada saat yang bersangkutan ini tanda gejala gangguan jiwanya nggak berat, tapi pada saat dia dimajukan ke sidang gangguan jiwanya itu muncul. Nah kemudian biasanya setelah kita nilai itu kita juga memberikan saran ke penegak hukum agar kalaupun yang bersangkutan itu memang gangguan jiwa, otomatis harusnya ada intervensi lanjutan. Tapi selama ini karena tadi memang pengawasan setelah yang bersangkutan itu diasumsikan atau dinilai gangguan jiwa, nggak ada tindak lanjutnya, ya otomatis ada kemungkinan yang bersangkutan itu melakukan lagi tindakan pelanggaran hukum. Nah kemudian juga ini kan masyarakat itu kan mengasumsikan gangguan jiwa itu seperti kayak yang di jalan. Padahal kalau gangguan jiwa, contoh misalkan ya gangguan jiwa dengan diagnosis schizophrenia paranoid ya, yang sangat yakin misalkan suaminya selingkuh misalkan ya, padahal udah dijelaskan apapun tapi enggak tuh, tetap yakin atau kita sebut distorsi pikiran. Kemudian dia melakukan tindakan ke suaminya tersebut. Nah itu tindakannya yang kita nilai apakah dia bertanggung jawab apa enggak. Jadi sebenarnya nggak sederhana yang untuk orang pasal 44 gangguan jiwa bebas, nggak seperti itu. Dan juga berarti ya. tergantung kan ada yang hilang timbul ya dok ya, gangguan jiwa itu. Apakah saat melakukan perbuatannya dia dapat dikategorikan sedang dalam gangguan jiwa tersebut, kurang lebih kayak gitu dok ya? Jadi karena kan makanya kita kalau untuk pembuatan visum itu ada space waktu ya. Jadi itu disebutkan itu antara 1 sampai 14 hari dan harus dirawat inapkan dan harus kita observasi 24 jam yang bersangkutan tersebut. Nah jadi termasuk tadi pada saat dia melakukan tindakan tersebut apakah
memang karena gangguan jiwanya atau bukan. Jadi maksudnya gini, boleh aja nih pasien tersebut diagnosisnya skizofren, tapi pada saat melakukan sebenarnya bertanggung jawab, ya kita tuliskan seperti itu, bertanggung jawab. Dan kalau pura-pura pasti ketahuan ya. Iya, sama tadi saya bilang dokter. malingering, makanya kita harus observasi dalam waktu yang cukup panjang. Gitu teman-teman. Sangat ini ya, apa namanya, fruitful banget nih penjelasan dari Dokter Tendri. Maklum ini satu-satunya dokter dengan spesialis kesehatan jiwa konsultan ya, subspesialisnya konsultan kayak di Provinsi Lampung. Jadi buat teman-teman kalau memang ada merasa nggak enak masalah kejiwaan, ayolah langsung diselesaikan, langsung diobati, nggak usah sungkan, karena anggap aja sakit kejiwaan itu sama seperti sakit fisik lainnya, memang perlu obat. Jangan sampai nanti makin parah, amit-amit melakukan tindak pidana justru ya dok ya. Ya kan nanti kan mudaratnya tuh bakalan lebih besar gitu kalau misalkan tidak segera diobati, apalagi kalau nantinya malah membuat pelanggaran hukum gitu ya. Dokter Tendri, makasih banget dok waktunya. Terima kasih kesediaannya menjelaskan mengenai mental health ke teman-teman pendengar setia podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dokter sehat selalu dan semoga makin sukses, makin lancar karirnya. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memiliki manfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke teman-teman, sekian dulu nih, kita udah bincang-bincang dengan Dokter Tendri, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Dok ya? Ya. Nantikan episode-episode podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran berikutnya yang tentunya dengan narasumber yang tidak kalah keren. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya.